Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rian Saldian Saputra, Siti Husniatul Hasanah, dan Tatas Jati Wikanta akan membahas tentang suku Madura. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai budaya dari suku Madura. Suku Madura adalah etnis dengan populasi jiwa terbesar di Indonesia. Etnis Madura berasal dari Pulau Madura serta pulau lain di sekitarnya, seperti Kangean, Ras, Sapudi, dan Gili Raja. Masyarakat Madura tersebar di berbagai penjuru Indonesia, terutama Pulau Jawa dan Kalimantan, tepat di sisi timur Pulau Jawa. Terdapat sebuah pulau kecil bernama Madura. Menurut catatan sejarah, suku Madura telah mendiami pulau tersebut sejak ratusan tahun lalu. Meskipun letaknya tepat di sebelah Jawa, namun suku ini memiliki keunikan adat dan budaya sendiri. Masyarakat Madura terkenal memiliki kebiasaan merantau, sehingga mempercepat penyebaran etnis ini di berbagai daerah lain di Indonesia, dan bahkan hingga mancanegara. Jadi tidak mengherankan kalau banyak ditemukan berbagai penjajah makanan khas Madura di berbagai pelosok tanah air. Suku Madura adalah etnis dengan populasi jiwa terbesar di Indonesia. Suku ini sangat menjunjung nilai kesopanan dan salah satunya adalah budaya amit lebet yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatas Jati Wikanta, absen 38 angkatan 41. Di sini saya akan membahas pada bagian kedua, yaitu tentang bidang kehidupan norma yang berlaku pada suku Madura. Yang pertama yaitu terkait norma Amit Lebet. Nilai-nilai budaya dalam Amit Lebet dalam menciptakan keharmonisan pada masyarakat antara etnik di desa. Budaya Amit Lebet ini mampu menumbuhkan 3 nilai. Yang pertama yaitu nilai kebersamaan. Dengan adanya perayaan keagamaan semua etnik bersama-sama mengunjungi rumah keluarga dan tetangga. Dari kebersamaan dalam perayaan inilah semua etnik merasakan nilai kebersamaan. Dan yang kedua yaitu nilai kesopanan. Tingkah laku yang sopan terhadap sesama etnik dan berbicara dengan bahasa yang halus antara sesama etnik. Dan yang ketiga yaitu nilai kepedulian. Kepedulian antar sesama etnik, saling membantu sama lain, dan peduli terhadap lingkungan, keluarga, dan tetangga. Etnik lain juga menghargai budaya Amit Lebet, meskipun budaya Amit Lebet ini hanya berlaku bagi orang-orang Madura. Dan budaya Amit Lebet ini mempunyai fungsi norma sosial yang bertujuan untuk menyesuaikan suatu sistem untuk menciptakan suatu keharmonisan. Dan yang kedua yaitu upacara rokat atau pelit laut. Tradisi ini sering disebut dengan rokat tase. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas karunia serta nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga tradisi ini dipercaya dapat memberikan keselamatan serta kelancaran rezeki. Tradisi rokat biasanya dimulai dengan acara pembacaan istighosah dan tahlil bersama masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama di setempat. Setelah itu masyarakat menghanyutkan saji ke laut sebagaimana ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari saji itu adalah ketan-ketan yang memiliki warna-warni, tumpeng, ikan laut dan pauk, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu upacara nadar. Tradisi ini merupakan upacara adat yang digelar 3 kali dalam setiap tahunnya oleh warga desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Madura. Tradisi ini berlangsung meriah dan menyimpan banyak cerita leluhur warga setempat. Upacara ini biasanya dilaksanakan pada pukul 4 sore dan masyarakat setempat datang berduyun-duyun menuju makam di mana leluhur dikuburkan dengan membawa perlengkapan upacara. Dan upacara ini diisi dengan berbagai kegiatan upacara, dari mulai tabur bunga, kemudian pembacaan doa yang dipimpin oleh pemuka adat. Pada malam harinya peserta upacara ini diwajibkan untuk menginap di sekitar makam, baik dengan mendirikan tenda maupun menginap di rumah warga yang berada di sekitar makam tersebut.
Makanan yang dimasak biasanya berupa nasi, lauk pauk, ayam, telur, dan juga bandeng. Setelah upacara selesai, sisa makanan yang itu yaitu dibawa pulang dan dibagikan kepada kerabat yang tidak mampu atau tidak bisa hadir saat upacara. Kemudian poin ketiga yaitu perkembangan norma budaya lintas zaman dan generasinya. Budaya Amit Lebat beserta adat istiadat lainnya sampai saat ini masih diterapkan dan tidak pernah luntur. Karena dari setiap tinggi kesopanan dari suku Madura sendiri yang sangat kental akan kekeluargaannya dan sikap kerukunan antar kelompoknya. Dari lintas generasi, orang tua dari suku Madura kerap menurunkan tradisi ini ke anak cucu mereka, sehingga tradisi ini tidak luntur termakan perkembangan zaman. Terbukti sampai saat ini budaya ini masih melekat kuat di kalangan orang tua maupun generasi muda saat ini yang selalu menjunjung tinggi nilai kebudayaan. Budaya Amit Abat sendiri adalah sebuah kebudayaan yang sebenarnya berasal dari kebiasaan etnik Madura. Mereka mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti mengucapkan kata Amit Lebat ini sewaktu akan melintas di depan warga atau hendak lewat di depan rumah warga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membahas tentang analisis perkembangan atau keterancaman hilangnya guideline budaya. Budaya Amit Lebat ini masih sangat melekat pada suku Madura yang diterapkan di kehidupan sehari-hari dan orang tua maupun generasi muda. Karena budaya Amit Lebat ini mengandung nilai sosial yang bertujuan untuk menyesuaikan suatu sistem untuk menciptakan keharmonisan. Jadi seiring perkembangan zaman dan lalu lintas generasi budaya ini tidak akan luntur termakan perkembangan zaman karena selaras dengan norma kesopanan, dan ditambah lagi mereka akan selalu menjaga dan mewariskan budaya tersebut secara turun-temurun, sehingga generasi yang akan datang budaya Amit Lebat ini masih sangat melekat pada suku Madura dan diterapkan di kehidupan sehari-hari dari orang tua maupun generasi muda. Karena budaya Amit Lebat ini mengandung nilai sosial yang bertujuan untuk menyesuaikan suatu sistem untuk menciptakan keharmonisan. Jadi seiring perkembangan zaman dan lalu lintas generasi budaya ini tidak akan luntur termakan perkembangan zaman karena selaras dengan norma kesopanan, dan ditambah lagi mereka akan selalu menjaga dan mewariskan budaya tersebut secara turun-menurun sehingga generasi yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.